Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada rekan-rekan praktikan tutorial OR1 pada pembahasan modul 3, yaitu metode simplex. Metode simplex merupakan salah satu teknik dalam menyelesaikan program linear yang digunakan sebagai teknik pengambilan keputusan dalam permasalahan yang berhubungan dengan pengalokasian sumber daya yang optimal. Metode simplex digunakan untuk mencari nilai optimal dari program linear yang melibatkan banyak constraint atau pembatas dan juga banyak variabel. Bentuk standar dari metode simplex yaitu fungsi tujuannya bisa minimasi atau maksimasi dari Cx dengan fungsi kendala Ax sama dengan B, dengan kendala non negatif adalah X besar dari sama dengan 0. Lalu terdapat beberapa istilah dalam metode simplex yang perlu kita ketahui. Pertama, ada iterasi. Iterasi ini adalah tahapan perhitungan di mana nilai dalam perhitungan tersebut tergantung dari nilai iterasi sebelumnya. Lalu ada variabel basis. Variabel basis ini variabel yang punya koefisien pada salah satu persamaannya dan bernilai 0 pada persamaan yang lain. Sedangkan variabel non-basis merupakan variabel lainnya selain variabel basis dalam persamaan tersebut. Lalu ada nilai konstanta sisi kanan atau RHS adalah nilai sumber daya pembatas yang masih tersedia atau konstanta dari fungsi kendala. Lalu ada variabel slack, itu variabel yang kita tambahkan ke dalam fungsi kendala ketika kita ingin mengubah tanda pertidaksamaan kecil dari sama dengan menjadi persamaan. Sedangkan variabel surplus adalah variabel yang kita kurangkan dari fungsi kendala ketika kita ingin mengubah pertidaksamaan besar dari sama dengan menjadi persamaan. Lalu ada variabel buatan atau artificial, adalah variabel yang ditambahkan ke dalam fungsi kendala dengan bentuk pertidaksamaan besar dari sama dengan ataupun persamaan sama dengan untuk difungsikan sebagai variabel basis. Nah, kita menggunakan variabel artifisial ketika kita tidak memiliki variabel BFS awal atau ketika tidak ada matriks identitas pada bentuk awal dari formulasi kita. Selanjutnya ada kolom pivot, adalah kolom yang memuat variabel masuk, sedangkan baris pivot itu kok baris yang memuat variabel keluar. Lalu elemen pivot itu perpotongan dari kolom pivot dan juga baris pivot. Lalu ada variabel basis, adalah variabel yang terpilih untuk masuk menjadi variabel basis pada iterasi berikutnya, sedangkan variabel keluar adalah variabel yang keluar dari basis pada iterasi berikutnya yang akan digantikan oleh variabel yang masuk. Dalam menyelesaikan permasalahan program linear dengan metode simplex, kita menggunakan dua tahap. Yang pertama, tahap inisialisasi. Di sini kita gunakan metode simplex table. Yang pertama, tentukan BFS awal dengan basisnya adalah B, lalu kita buat tabel awal sebagai berikut. Di sini ada baris Z sebagai baris fungsi tujuan, dan ada baris X basis sebagai baris dari variabel-variabel basis. Lalu ada kolom Z, kolom fungsi tujuan, kolom X basis, kolom XN, X non basis, dan kolom RHS. Pada baris fungsi tujuan, nilai X basisnya adalah 0, sedangkan nilai X non basisnya adalah C basis dikali B inverse dikali N dikurangi C non basis. Pada sel RHS bernilai C basis dikali B inverse dikali B. Lalu pada baris-baris variabel basis atau XB, nilai kolom XB-nya adalah matriks identitas, dan nilai kolom X non-basisnya adalah B inverse dikali N, dan nilai RHS-nya adalah B inverse dikali B. Kita masuk pada tahap utama setelah kita mengisi tabel simplex yang telah kita buat sebelumnya. Kita tentukan nilai ZK dikurang CK yang merupakan nilai maksimum dari ZJ dikurang CJ. Di sini kita lihat pada baris 0 pada tabel simplex. Lalu, jika ZK dikurang CK-nya kecil dari sama dengan 0, maka iterasi kita hentikan dan kita dapatkan solusi yang optimal.
Namun kebalikannya, jika nilai tersebut besar dari 0, maka kita tentukan YK. Nah, setelah kita tentukan YK, YK ini ketika nilainya kecil dari sama dengan 0, maka iterasi kita hentikan dan solusinya unbounded. Namun jika YK masih besar dari 0, kita bisa tentukan indeks R dengan tes rasio minimum sebagai berikut. Kita pilih nilai minimum dari pembagian RHS dengan nilai YIK. Nah, nilai YIK ini adalah nilai yang berada di bawah nilai ZK dikurang CK yang maksimum tadi. Lalu kita perbaharui atau kita update tabel dengan pivoting pada YRK, lalu kita perbaharui variabel basis dan juga non-basis, di mana XK akan masuk ke basis dan XBR akan keluar dari basis, lalu kita ulangi langkah utama ini. Selanjutnya, kita masuk kepada pembahasan studi kasus pada modul ketiga ini. Nah, soal yang pertama, di sini ada formulasi. Formulasinya adalah fungsi tujuannya maksimasi Z sama dengan 6.850 X1 tambah 1.000 X2 tambah 4.700 X3. Dengan fungsi kendalanya ada 5 sebagai berikut, dan ada juga fungsi kendala non negatifnya, di mana X1, X2, X3 besar dari sama dengan 0. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mengubah bentuk formulasi permasalahan kita menjadi bentuk standar simplex. Nah, caranya di sini saya menjelaskan dengan masalah minimasi sehingga kita perlu mengubah fungsi tujuannya dari maksimasi menjadi bentuk minimasi. Lalu dengan cara mengalihkan seluruh koefisien fungsi tujuan dengan -1 untuk mengubahnya menjadi minimasi. Lalu pada fungsi-fungsi kendala, karena tanda pertidaksamaannya berbentuk kecil dari sama dengan, maka kita akan mengubahnya ke bentuk persamaan dengan menambahkan variabel slack yang di sini saya lambangkan menjadi S1, S2, S3, S4, dan S5. Sehingga dalam fungsi pembatas non negatifnya, kita tambahkan juga nilai S1, S2, S3, S4, dan S5 besar dari sama dengan 0. Setelah itu kita bisa masukkan nilai-nilai bentuk standar simplex ke dalam bentuk matriks sebagai berikut. Kita buat matriks X, C, A, dan B. Ada matriks X ini matriks variabel-variabel keputusan dari X1 hingga S5. Lalu C ini nilai dari koefisien dari fungsi tujuan. Matriks A adalah koefisien dari fungsi kendala. Dan matriks B adalah nilai RHS-nya. Selanjutnya kita masuk kepada iterasi yang pertama. Di sini kita masukkan nilai pada baris fungsi tujuan. Pada baris fungsi tujuan dengan cara 0 dikurangi dengan nilai pada matriks C. Nah, didapatkan nilainya sebagai berikut. Lalu kita isi tabel, kita isi bagian untuk X basis dan juga non basis dengan cara mengambil dari matriks A sebagai berikut. Lalu langkah selanjutnya kita masuk kepada penentuan nilai ZK dikurang CK. Nah, nilai ZK dikurang CK itu kita lihat dari baris ke-0 atau baris fungsi tujuan. Jika ada yang negatif atau kecil dari sama dengan 0, maka iterasi kita hentikan. Namun di sini masih ada nilai positif, sehingga kita harus tentukan nilai ZK dikurang CK. Nah, nilai ZK kurang CK itu nilai yang paling maksimum di antara ZJ dikurang CJ ini, dan kita dapatkan nilainya 6.850. Selanjutnya adalah kita tentukan nilai YK. Nah, jika YK itu
yang berada di bawah ZK dikurang CK. Nah, jika YK kecil dari sama dengan 0, maka solusi kita unbounded. Tapi di sini masih ada nilai yang positif, sehingga kita harus lakukan tes rasio minimum untuk menentukan indeks R, untuk menentukan variabel yang akan meninggalkan basis. Nah, di sini adalah rasio dengan membagi RHS dengan nilai YIK. Dan didapatkan yang paling minimum rasionya adalah 16.500 pada indeks ke-4, sehingga S4 akan menjadi variabel yang meninggalkan variabel basis dan X1 akan menjadi variabel yang masuk ke basis. Kita lanjut ke iterasi kedua. Di iterasi kedua, kita harus mengubah elemen pivot yang 0,45 ini menjadi nilai 1 dengan cara membagi sel B4 yang lama dibagi dengan 0,45 sehingga nilainya adalah 1. Dan begitu juga pada baris-baris variabel basis yang lainnya kita update nilainya. Di sini dapat dilihat perubahan pada variabel basis di mana X1 sudah masuk ke basis dan S4 sudah meninggalkan basis. Lalu kita lakukan langkah yang sama. Kita lihat pada baris ke-0 apakah masih ada yang positif. Maka kita pilih nilai tersebut. Di sini masih ada nilai 1000 sehingga X2 adalah XK atau variabel yang masuk. Selanjutnya kita lihat nilai-nilai di bawah ZK dikurang CK ini masih ada satu nilai yang positif yaitu 3,333 sehingga nilai ini adalah elemen pivot dan S1 adalah variabel XBR atau yang meninggalkan basis. Selanjutnya kita update tabelnya menjadi iterasi ketiga. Selanjutnya kita masuk kepada iterasi ketiga dengan cara mengupdate tabelnya terlebih dahulu, di mana elemen pivot ini kita harus ubah menjadi 1, dan nilai yang lain pada kolom pivot kita ubah menjadi 0, dan di sini bisa kita lihat pada iterasi ketiga, variabel X2 sudah masuk menjadi basis dan S1 meninggalkan basis. Langkah berikutnya yaitu kita lihat pada baris 0, apakah nilai ZJ dikurang CJ-nya sudah kecil dari sama dengan 0, dan di sini ternyata iya, nilainya sudah negatif dan juga 0, maka kita hentikan iterasi dan kita dapatkan solusi yang optimal. Lalu nilai dari setiap variabel keputusannya kita lihat pada kolom RHS sebagai berikut, di mana X1 bernilai 16.500, X2 bernilai 12.600, X3 tidak ada di basis, makanya nilainya 0. Selanjutnya S1 juga tidak ada, maka bernilai 0. S2 bernilai 5.625, S3 bernilai 2.750, S4 bernilai 0, dan S5 bernilai 2.500. Dan juga nilai Z atau nilai fungsi tujuan kita adalah 125.625.000. Nah, kenapa di sini negatif dan hasil di bawah ini adalah positif? Karena sebelumnya kita mengubah fungsi tujuan dari maksimasi ke minimasi dengan cara mengalihkannya dengan negatif 1. Sehingga pada fungsi tujuan kita harus mengubahnya kembali dengan mengalihkannya ke negatif 1. Selanjutnya untuk contoh soal yang kedua, di sini formulasi permasalahannya ada fungsi tujuan dan juga fungsi-fungsi kendala. Dan di sini bentuk standarnya, fungsi tujuan tidak berubah, pada fungsi kendala ditambahkan variabel slug S1 dan juga S2. Dan juga di fungsi kendala non negatifnya ditambahkan S1 dan S2. Lalu kita masukkan ke dalam matriks X, C, A, dan B. Selanjutnya kita masukkan ke iterasi pertama. Di iterasi pertama, kita isi tabelnya terlebih dahulu. Setelah terisi, kita lihat pada baris ke-0 atau baris fungsi tujuan, apakah ada nilainya yang lebih besar dari 0. Dan di sini ditemukan angka 3
Sehingga ini merupakan ZK dikurang CK yang maksimum. Sehingga X1 merupakan XK atau variabel yang akan masuk ke basis. Selanjutnya, kita lihat nilai YIK, yaitu 4 dan 2. Di sini masih besar dari 0, maka kita perlu lakukan tes rasio minimum dengan membagi RHS dengan YRK tersebut. Di sini rasionya sama-sama 3, jadi kita boleh pilih salah satu variabel saja yang akan dijadikan variabel keluar atau XBR. Di sini kita dapatkan, kita pilih elemen pivotnya adalah 4, sehingga S1 menjadi XBR. Lalu kita lanjutkan ke iterasi kedua. Kita lihat di sini S1 sudah meninggalkan basis dan X1 sudah masuk ke basis. Kita update tabel di iterasi kedua, di mana elemen pivot kita harus ubah nilainya menjadi 1, dan nilai yang lain kita ubah menjadi 0 pada kolom pivot. Lalu kita lihat di baris 0, sudah tidak ada yang positif, maka iterasi kita hentikan dan kita dapatkan solusi optimal dengan nilai X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 0, S1 dan S2 juga sama dengan 0. Lalu nilai Z-nya adalah negatif 9. Baiklah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.